Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 3 PB3, yaitu di kelas 5. Kita akan mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi aturan dan tata tertib di rumah. 2. Siswa dapat mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. 3. Siswa dapat melakukan penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Kompetensi yang kita dapat adalah untuk mengetahui tata tertib di rumah, Indonesia negara maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi di Indonesia, dan penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Untuk evaluasinya, yaitu nanti kalian diwajibkan untuk menuliskan masing-masing 5 kegiatan ekonomi di bidang maritim dan di bidang agraris. Tata tertib di rumah, mengerjakan tugas dari ayah bunda dengan penuh tanggung jawab. Melaksanakan ibadah di rumah dengan penuh tanggung jawab adalah merupakan contoh tata tertib di rumah. Nah, mungkin banyak sekali tata tertib yang kalian buat atau kalian dapat dari ayah bunda kalian di rumah ya. Indonesia adalah negara kepulauan atau maritim dan agraris. Maka hal itu akan berpengaruh pada kondisi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, dan transportasi masyarakatnya. Kegiatan masyarakat disesuaikan dengan kondisi alam. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh kegiatan ekonomi di bidang maritim adalah contohnya petani garam, nelayan. Nah, mungkin kalian bisa mencari lagi kegiatan ekonomi yang maritim. Masih banyak lagi ya, coba dicari oleh kalian. Contoh kegiatan ekonomi di bidang agraris juga banyak sekali ya, diantaranya adalah pertanian dan perkebunan. Perkebunan ada banyak ya, ada perkebunan teh, buah, dan sebagainya. Penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda atau tidak sama, yaitu cara yang pertama adalah menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Yang kedua, jika sudah sama, maka pembilang baru bisa ditambahkan. Contoh menyamakan penyebut bisa dengan cara dikali atau dengan cara mencari KPK-nya. Tetapi perlu kalian perhatikan, jika dengan cara dikali, jika memiliki 3 bilangan pecahan atau penyebutnya jumlahnya besar, maka itu akan sulit ya. Maka ada cara yang mudah, yaitu dengan poin faktor atau kelipatan dari KPK itu sendiri ya. Sebagai contoh di sini adalah 3/4 ditambah 2/5 ya. Jika penyebutnya berbeda bisa kalian kali 4 kali 5, lalu kebalikannya 5 kali 4, lalu disilang 3 kali 5, 2 kali 4. 3 kali 5 sama dengan 15 per 20 tambah 8 per 20. Hasilnya 23 per 20 diperkecil, 23 per 20, 23 dibagi 20 dapat 1, sisanya 3 per 20. Jadi hasilnya adalah 1, 3 per 20. Kalian bisa juga mencari KPK-nya dengan kelipatan penjumlahan berulang. Contoh, KPK dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, dan 24. KPK dari 5
kelipatan dari 5 adalah 5, 10, 15, 20, dan 25. Maka KPK dari 4 dan 5 adalah 20 ya. Yaitu kalian ambil kelipatan yang terkecil. Sama caranya ya. Kalian jika sudah menemukan penyebutnya 20, maka 20 dibagi 4 berapa hasilnya? Iya. 5 kali 3 sama dengan 15, 20 dibagi 5 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8. Maka 15 tambah 8 sama dengan 23 per 20, diperkecil lagi menjadi 13 per 20. Ya. Kalian juga bisa mencari KPK dengan pohon faktor seperti yang kalian pernah pelajari ya. Pohon faktor dari 4, 2, 4 dibagi 2 hasilnya 2, 5 dibagi 5 hasilnya 1. Tetapi yang diambil adalah angka 5-nya ya. Maka faktorisasi prima dari 4 adalah 2 kali 2 atau sama dengan 2 pangkat 2. Faktorisasi prima dari 5 adalah 5. Maka KPK dari 4 dan 5 adalah 2 pangkat 2 kali 5 sama dengan 4 kali 5 yaitu 20. Maka KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Ya, perhatikan, jadi harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya. Rangkuman pada hari ini adalah tata tertib harus kita lakukan di mana saja. Contohnya di rumah, di sekolah, dan di tempat umum. Yang kedua, kegiatan ekonomi itu dipengaruhi oleh kondisi alam. Yang ketiga, penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda, maka penyelesaiannya harus kita samakan dahulu penyebutnya, yaitu dengan cara KPK. Oke, demikian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.